Tema khotbah malam ini: Roh Kudus, pimpinlah jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa berada di persimpangan jalan hidup, tidak tahu harus memilih yang mana? Pernahkah kita merasakan kebingungan, bahkan dalam hal-hal rohani, ketika doa sudah dinaikkan, pelayanan sudah dilakukan, ibadah tidak pernah ditinggalkan, tetapi hati tetap merasa kosong dan tidak tahu arah? Pertanyaan yang muncul dalam hati kita adalah, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus melangkah? Hari ini, saya ingin membawa kita merenungkan sebuah kebenaran yang sering kita lupakan. Kita tidak pernah dimaksudkan untuk berjalan sendirian. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Saudara, kita tidak pernah ditinggalkan. Ada Roh Kudus yang siap membimbing setiap langkah kita. Itulah sebabnya kita berdoa hari ini, Roh Kudus, pimpinlah jalanku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran dan rindu akan pimpinan-Mu. Kami tahu, tanpa Roh Kudus, kami hanyalah manusia rapuh yang tersesat dalam kegelapan dunia ini. Tetapi Engkau ya Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, dan penuntun hidup kami. Hari ini, saat kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami, membuka mata rohani kami, menyingkapkan kebenaran-Mu, dan menuntun kami pada jalan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, seringkali kita berpikir hanya sebatas kuasa, mujizat, atau karunia rohani. Kita mengingat bagaimana murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan dari orang-orang sederhana, mereka berubah menjadi pemberita Injil yang penuh kuasa. Tetapi, mari kita gali lebih dalam. Roh Kudus bukan hanya tentang kuasa, tetapi juga tentang arah, tentang jalan hidup yang dipimpin seturut kehendak Allah. Yesus sendiri, sewaktu masih di dunia, menunjukkan ketergantungan penuh kepada Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bayangkan, bahkan Sang Anak Allah pun tidak berjalan dengan kehendaknya sendiri, melainkan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Maaf saudara, jika Yesus saja memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, apalagi kita yang lemah ini. Saudara, seringkali masalah kita bukan karena kita tidak berdoa, tetapi karena kita tidak memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara. Kita datang kepada Tuhan dengan daftar panjang permohonan, lalu setelah selesai, kita menutup doa tanpa mendengarkan jawabannya. Kita ingin Tuhan mengikuti jalan kita, padahal Roh Kudus diutus untuk menuntun kita ke jalan Tuhan. Ada perbedaan besar di sana. Roh Kudus bukan sekedar suara samar di hati kita.
Dia adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal dalam diri kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Kata memimpin di sini bukan hanya memberitahu arah, tetapi berjalan bersama, menuntun tangan kita, seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Namun, seringkali kita keras kepala. Kita lebih percaya pada logika kita, pengalaman kita, bahkan pada nasihat dunia, daripada bisikan lembut Roh Kudus. Kita berkata, "Tuhan, aku tahu jalan yang terbaik." Lalu akhirnya kita tersesat. Bukankah sering kita alami ketika kita memilih jalan kita sendiri, ujungnya adalah air mata dan penyesalan. Tetapi ketika kita mau taat pada suara Roh Kudus, meski jalannya sempit, meski terasa berat, ujungnya selalu ada damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saudara, mari kita renungkan. Apakah kita benar-benar membiarkan Roh Kudus memimpin jalan kita? Ataukah kita hanya ingin Dia mengikuti jalan yang sudah kita tentukan? Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan dengan ayahnya di pasar yang ramai. Jika anak itu berjalan sendiri, dia pasti akan tersesat. Tetapi kalau dia menggenggam tangan ayahnya, meski tidak tahu kemana arahnya, dia aman karena dia percaya pada ayahnya. Begitulah hidup orang percaya bersama Roh Kudus. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di depan, tapi jika kita berjalan bersama Dia, kita tidak akan tersesat. Roh Kudus bekerja dalam banyak cara. Kadang Ia berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Kadang melalui damai sejahtera yang menguasai hati kita. Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Artinya, damai sejahtera itu seperti kompas rohani. Jika kita kehilangan damai, mungkin kita sedang keluar dari jalan Roh Kudus. Kadang pula Roh Kudus menegur kita dengan lembut melalui hati nurani. Pernahkah saudara merasa tidak tenang setelah mengambil sebuah keputusan? Itu mungkin suara Roh Kudus yang berkata, itu bukan jalan yang benar. Dan sebaliknya, meski keputusan itu berat, ada damai yang tidak bisa dijelaskan, itulah tanda bahwa Roh Kudus yang menuntun. Tetapi ada hal yang sering menjadi penghalang. Dosa. Dosa membuat telinga rohani kita tuli. Dosa membuat kita tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Karena itu, Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu." Saudara, jika kita ingin Roh Kudus memimpin jalan kita, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Hati yang dipenuhi dosa adalah hati yang tidak bisa mendengar suaranya. Itulah sebabnya setiap hari kita harus berkata, "Roh Kudus, sucikan aku. Jangan biarkan aku berjalan dengan kekuatanku sendiri. Ambil alih hatiku, pikiranku, langkahku." Hidup yang dipimpin Roh Kudus bukan hanya hidup yang spektakuler, tetapi hidup yang setia. Kadang Roh Kudus menuntun kita bukan ke tempat yang kita suka, tetapi ke tempat yang kita butuhkan. Sama seperti Yesus dibawa ke padang gurun, bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk dipersiapkan bagi pelayanannya.
Saudara, kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi kesaksian. Orang lain akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada damai, ada kasih, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Itulah buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu tanda bahwa kita tidak berjalan dengan daging, tetapi dengan roh. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya agar Roh Kudus memimpin jalan kita? Jawabannya sederhana, namun menuntut ketaatan. Serahkan kendali hidup kita kepadanya. Jangan hanya menjadikan Roh Kudus sebagai penonton, tetapi biarkan Dia menjadi pengemudi. Kita ini ibarat mobil. Jika kita masih memegang setir, kita akan tersesat. Tetapi jika kita menyerahkan setir itu kepada Roh Kudus, Dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Saudara, seharian kita berbicara tentang hal ini pun tidak akan cukup untuk menjelaskan kedalaman karya Roh Kudus. Tetapi satu hal yang pasti, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berjalan dengan benar. Tanpa Dia, doa kita kering, ibadah kita hampa, pelayanan kita sia-sia. Tetapi dengan Dia, hidup kita penuh kuasa, penuh kasih, penuh arah. Hari ini, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, pimpinlah jalanku. Jangan biarkan aku berjalan dengan kekuatanku sendiri. Jangan biarkan aku memilih jalanku sendiri. Bawa aku ke dalam kehendak-Mu, meski itu tidak nyaman, meski itu sulit. Karena aku percaya jalan-Mu lebih tinggi dari jalanku, dan rencana-Mu lebih indah dari rencanaku. Sebagai kesimpulan, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen bukanlah hidup yang berjalan sendiri, melainkan hidup yang berjalan bersama Roh Kudus. Dia adalah penolong, penghibur, penuntun, dan sahabat sejati kita. Dunia ini penuh kegelapan, penuh jalan yang menyesatkan, tetapi Roh Kudus adalah pelita yang menerangi langkah kita. Jika hari ini engkau merasa bingung, kehilangan arah, atau berada di persimpangan jalan hidup, ingatlah, engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang siap menuntun. Bukalah hati, dengarkan suaranya, taati pimpinannya, dan engkau akan melihat bahwa jalan yang Dia pilihkan selalu membawa kepada damai sejahtera dan hidup yang kekal. Maka berdoalah kita setiap hari dengan berkata, Roh Kudus, pimpinlah jalanku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai gembala yang baik yang menuntun langkah kami. Tuhan, kami akui bahwa seringkali kami berjalan dengan kekuatan sendiri, kami memilih jalan kami sendiri, dan akhirnya kami jatuh. Tetapi hari ini, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ambil alih hati kami, pikiran kami, rencana kami. Biarlah Roh Kudus memimpin jalan kami setiap hari. Jadikan kami anak-anak yang taat, peka terhadap suara-Mu, dan setia berjalan dalam kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi terang bagi dunia dan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di video khotbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Menara Pengharapan.